Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan meng-share media yang saya punya, yang saya inovasi sendiri. Nah, jadi media yang saya pakai ini adalah ditujukan untuk pelajaran Al-Quran ya. Nah, jadi medianya itu saya beri nama adalah Sasabetan. Apa itu Sasabetan? Nah, Sasabetan adalah sholawat sambil belajar tajwid nun mati. Nah, ini medianya ini. Nah, tujuan dari dibuatnya media ini adalah ada 3 aspek. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, apa aspek kognitifnya? Nah, dalam aspek kognitifnya yaitu si siswa akan lebih mudah memahami aturan-aturan tajwid karena pembelajaran yang dilakukan secara praktis dan interaktif. Nah, melalui pengulangan yang terjadi dalam bernyanyi, siswa dapat meningkatkan kemampuan memori mereka terhadap aturan-aturan tajwid. Dan ini sudah saya rasakan ya, karena dengan bernyanyi itu kita akan lebih mudah menghafal suatu materi gitu. Nah, untuk aspek afektifnya yaitu melalui bernyanyi siswa dapat terlibat secara emosional. Jadi si siswa tuh belajar dengan menyenangkan gitu, nggak boring dalam pembelajaran, yang dapat meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran tajwid. Nah, siswa juga dapat merasa lebih percaya diri dalam mengaplikasikan aturan-aturan tajwid yang mereka pelajari melalui kegiatan yang menghibur seperti bernyanyi. Karena dengan seperti itu, si otak itu akan lebih mudah terpacu gitu. Nah, untuk psikomotoriknya, si siswa mempraktikkan hukum nun mati bertemu tanwin dengan jelasan benar. Jadi mereka itu udah nggak ragu-ragu lagi ketika mempraktekkan hukum nun mati dan tanwin ini. Nah, tentunya pembelajaran ini sangat efektif karena melakukan pembelajaran yang interaktif. Jadi metode belajar ini memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan materi pembelajaran melalui bernyanyi. Jadi siswa dapat mempraktikkan aturan tajwid secara langsung. Jadi bukan hanya memahami secara teoritis tapi sambil praktek. Nah, jadi ini juga memperkuat koneksi emosional. Jadi musik dan permainan ini memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi dan mengaitkan pengalaman pembelajaran untuk membangkitkan emosi dan mengaitkan pengalaman pembelajaran. Jadi dengan perasaan positif. Jadi lebih semangat lah belajarnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti si guru biasa di pembukaan salam sapa, terus nanti guru itu menuliskan media yang tadi saya sebutkan, menuliskan di papan tulis, atau apabila gurunya lebih kreatif ya bisa di print dulu terlebih dahulu, teksnya dibikin dulu lalu di print, nanti dibagikan. Nah, setelah itu nanti si guru mencontohkan, lalu nanti muridnya mengikuti. Nah, kalau sudah diulang saya rasa 3 kali cukup. Nah, barulah kita bernyanyi tanpa melihat teks atau sambil mengaplikasikannya. Nah, ini itu sangat cocok digunakan pada peserta didik jenjang SMP. Karena dengan kurikulum yang sekarang saya rasa sangat cocok ya. Dan ini sangat mudah diaplikasikan karena dengan media yang cukup sederhana, ini sangat mudah digunakan untuk guru-guru. Jadi tidak perlu bantuan teknologi zaman sekarang. Nah, ini juga bisa dipakai di wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, kualitasnya juga sangat cukup bagus karena belajar tajwid sambil bernyanyi dan bermain dapat dianggap sebagai metode pembelajaran yang efektif dan berpotensi dalam membantu siswa memahami dan menerapkan aturan-aturan tajwid dengan baik. Nah, untuk biaya pengadaannya gratis. Kalau ingin lebih kreatif ya mungkin ada sedikit biaya sekitar 10 ribuan lah. Nah, untuk kenyamanannya ini sangat nyaman karena menyenangkan juga. Nah, untuk alokasinya waktunya juga bisa disesuaikan ya dengan jam pelajaran. Nah, nanti untuk evaluasiannya si murid-murid itu bisa dibagi kelompok. Terus masing-masing kelompok itu bisa menyebutkan
hukum-hukum tadi, misalkan huruf iklab ada apa aja. Nah, huruf huruf idgham ada apa aja, dibagi berapa. Nah, dengan tadi alat media yang sudah saya bagikan, nah nanti disesuaikan apakah eh, media ini cocok atau tidak. Nah, jadi evaluasinya cukup mudah dengan cara ya dibagi kelompok, terus nanti si siswa itu bisa dibagi beberapa kelompok, terus ditanya tentang materi yang sedang diajarkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Taufik Hidayat, terima kasih.